dalam berbuat baik pada sesama, berbuat baik pada alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Terima kasih kepada rekan semuanya. Di sini kita bersua untuk ngobrol santai dengan Mas Zahir Mahzar. Mas Zahir Mahzar ini kepada rekan-rekan saya perkenalkan, lahir di Pati, sekarang tinggal di Kudus. Beliau adalah penulis buku Konsepsi Ruang Waktu dalam Literatur Islam, ya, di mana buku ini ada kumpulan tulisan dia di Facebook, adalah buku perdana bagi beliau, di mana isinya luar biasa amazing, ya, tentang tafsir sains di dalam Al-Quran. Monggo kita dengar. Jembatan Ensiroten yang mana itu ujungnya itu sebagai singularity, Pak. Jadi di mana ruang waktu itu tergulung menjadi menjadi identik gitu. Di situ dimensi menjadi yang tulisan yang terakhir ini tentang hiperkubus itu sebenarnya saya ingin menegaskan adanya ruang berdimensi tinggi di dalam sebuah singularitas. Makanya saya bahas pelan-pelan, ini sudah sampai tulisan ke-8. Kebetulan saya menggunakan ekspresi seni surrealisme itu yang digunakan oleh Dali itu. Dosen-dosen yang kemarin itu yang dari tulisan ke-6 atau sampai ke-7 itu ya. Tadi malam saya kebetulan nggak bisa tidur, Pak, karena ada orang beli ikan ya, tengah malam ada yang minta ikan tadi. Saya nggak bisa tidur, saya menulis sampai 8. Jadi itu masih tentang ruang waktu itu, hiperkubus itu. Cuma hiperkubus yang paling rendah itu Tesseract itu, Pak. Kan ada Pentairact, Tesseract kan ada. Paling rendah. Di Tesseract itu arah itu bukan hanya kalau kita di dimensi ketiga ini, di dimensi ruang ketiga ini kan kita kan mengenal 6 arah ya, Pak ya. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah kan. Kalau di dimensi ruang keempat kita dihadapkan pada 25 arah, Pak. 25 arah. Apa, Pak? Bukankah dimensi waktu itu di dimensi? Bukan, ini bukan menyoal tentang waktu. Berarti jenengan belum paham, belum membaca yang tulisan yang kemarin ya. Jadi waktu itu selalu dijadikan dimensi yang terakhir. Kalau misalkan kita menyoal dimensi ruang 4, kan dimensi ruang 4 itu berarti dimensi kelima. Yang terakhir itu pasti waktu. Yang 4 itu ruang gitu. Kalau kita di sini di alam semesta kita itu yang 3 dimensi itu ruang, yang 1 itu waktu.
Tapi kita di sini membahas tentang dimensi ruang ketiga ya. Perbandingannya dengan dimensi ruang keempat. Itu kalau dimensi ruang keempat itu ada 25 arah. Jadi bukan dimensi Iya. ruang dimensi Ini sekarang ini, Mas. waktunya kita singkirkan dulu ya. Ya, maksudnya gitu. Karena apa? Dimensi waktu ini sendiri belum sepenuhnya kita pahami. Tapi di dalam relativitas umum itu ruang itu bisa maju, waktu itu bisa maju, bisa mundur. Sementara kita mengalami di sini kan cuma waktu kan cuma maju. Kita nggak mengenal waktu mundur gitu. Tapi waktu itu punya arah juga. Meskipun di dimensi kita cuma berjalan satu arah gitu. Tapi di quantum realm, di dimensi kuantum itu waktu bisa benar-benar menjadi retrokausalitas. Jadi apa itu akibat mendahului sebab itu bisa. Karena itu memang tidak sesuai dengan pengalaman a priori kita, pengalaman keseharian kita. Jadi agak aneh itu. Makanya hal-hal yang menurut saya ini hal-hal yang diisyaratkan dalam secara eskatologis meskipun nggak masuk akal karena ini sesuatu yang di luar nalar formal sehingga kita itu diminta untuk mengimani saja gitu. Saya tanam masjid. Diminta untuk mengimani saja. Karena apa? Nalar formal kita belum sampai ke situ. Ya memang iman itu yang diandalkan gitu. Iman ini bukan berarti membuta. Kalau di dimensi ruang keempat, Pak, atau kalau film saya akan berikan ilustrasi dari potongan gambar Interstellar itu ya, yang mana Cooper itu ketika tiba-tiba jatuh di dalam lubang hitam, dia seolah berada di belakang rak buku kamar anaknya itu. Itu kalau kita memahami dalam konteks keseharian itu ya seperti hantu, padahal itu bukan hantu. Itu benar-benar satu personal yang ada di dimensi ruang waktu kelima gitu. Kalau saya siapa yang sering menggunakan istilah di RW gitu ya Pak ya, dimensi ruang waktu gitu ya, di RW kelima itu berarti waktunya ikut Pak. Tapi kalau dimensi ruang keempat itu berarti waktunya nggak ikut gitu. Ini kan Gimana? Ada yang kurang jelas Pak ya? Kita kan mengenal Timur Tenggara, Selatan, Barat Daya, Mas. Itu kan sub ya Pak, sub arah itu bukan arah itu sendiri ya. Kalau arah dalam lingkaran itu kan bisa banyak ya Mas ya. Ya banyak sekali kalau kalau itu karena apa? Karena lingkaran itu sendiri kan terdiri dari tak terhingga radius ya Pak. Sementara setiap radius dianggap arah. Jadi yang dimaksud bukan itu ya Mas ya? Bukan Mbak. Bukan. Jadi tumpang tindih di dalam ruang dimensi keempat itu menjadikan arah itu banyak sekali. Tidak termasuk apa itu arah tenggara atau barat daya, bukan Pak. Itu kan bagian dari lingkaran ya. Kalau lingkaran memang terdiri dari banyak atau tak terhingga jari-jari. Sementara kita menganggap jari-jari itu arah yang berbeda gitu. Kalau Tesseract itu apa Mas? Saya masih bingung tentang itu. Tesseract itu Tesseract itu kan kita tidak bisa membedakan dalam dan luar. Ketika kita keluar sebenarnya kita ke dalam. Ketika kita merasa ke dalam itu sebenarnya kita sedang keluar gitu. Jadi seolah-olah gini, kalau kita terjebak di dalam dimensi kelima ya, dimensi kelima di sini maksudnya 5 termasuk DRW, berarti termasuk waktu ya Pak ya. Itu kita bisa melihat jarak yang secara koordinat di dalam ruang kita, ruang dimensi ketiga kita ini, itu jarak yang jauh seperti dekat Pak.
Tapi saya memahami gini, kalau dalam konteks eskatologis ya, ketika kita dikumpulkan di mahsyar, orang-orang berdekatan loh, berdekatan. Tapi setiap orang itu akan tenggelam oleh keringatnya sendiri. Loh, berdekatan. Ini sebenarnya masalah dimensi, Pak. Dekat tapi tak tersentuh, Pak. Dekat tapi tak tersentuh. Nah, ini masalah dimensional sebenarnya. Tidak bisa saling melihat. Dekat tapi tidak bisa saling melihat. Karena apa? Adanya seperti dinding Ya. batas ya Mas ya. dinding dimensional ini yang menjadi batas itu. Ini seperti kelengkungan ruang yang tajam sebenarnya. Makanya ketika ada gambaran tentang komunikasi penduduk surga, penduduk neraka yang diceritakan dalam Al-A'raf itu ayat berapa saya lupa. Nah, itu sebenarnya ada sekat dimensi. Ya. Pak Yunian Dono Ahmad ya. Selamat malam, Pak. Siap, Bos. Diskusi ini menarik sekali, Mas. Ya Mbak Turus, Anda harus beli ini dulu Bapak, bukunya. sayangnya Di rumah saya belum ada. baca. Kalau mau minta saya kasih. Siap. Ya, siap. Kapan-kapan nanti Kak ke sana. Oh iya, saya perkenal lagi bahwa pada pemirsa bahwa Mas Zahir Mazhar ini adalah penulis dan pemikir yang saya anggap advent ya dalam menafsirkan sains Ini grup apa sih? Satu pena ya? di dalam Tiga. ayat-ayat Quran, lebih advent dari Prof. Agus Purwanto dan juga Pak Agus Mustafa yang bukunya sudah sangat banyak. Mas Zahir ini advent ya dalam pemikirannya. Ya silakan kalau ada yang sudah membaca tulisan saya baik di buku maupun di sosmed ya untuk dipertanyakan atau didiskusikan. Ini melanjutkan tentang hiperkubus apa tentang Bilkornen ini saya Pak bicaranya. Karena saya kalau tidak ditanya itu bingung mau bicara apa gitu. Terlalu banyak untuk dibahas gitu. Monggo masuk Mas Anis. Monggo dipersilahkan untuk mendengarkan Mas Zahir Mazhar, seorang penulis dan pemikir Islam tafsir sains yang advent, di mana bukunya itu yang perdana telah kita cetak ya dengan judul Konsepsi Ruang dan Waktu dalam Literatur Islam ya. Ini sangat advent tafsir-tafsir beliau yang saya sangat suka adalah misalnya tafsir tentang kata al-ma ya, ditafsirkan seperti air superfluida sebagai wagluon ya. Lalu ada tafsir tentang ars yang advent, tafsir tentang kursi ya juga cukup advent secara fisika ya. Jadi tafsir-tafsir beliau ini lebih baik dari yang lain dan inilah bukunya ya. Ada bukunya, Silakan kalau ada yang Pak. mau membeli lagi. Satu. Ini Pak. Yang hebat beliau itu menafsirkan Al-Quran dengan sains itu secara otodidak ya. Dia lulus SMA, Kalau SMK dibilang ya. otodidak Dia tidak itu lulus tapi lalu dia kejar gimana ya? paket C. Saya juga Ini punya luar guru, biasa. Pak. Saya ada guru, cuma guru pesantren. Otodidak di sini artinya bersekolah Mas Gitu. ya. Saya Jadi, itu gini, dulu itu pernah saya sekolah itu lewat sekolah ketika di bangku SMA ya Pak, saya itu
pindah-pindah sekolah sampai tidak lulus dan pada akhirnya saya ambil paket C ya. Itu karena apa? Saya paling tidak suka dengan aturan formal, Pak. Jadi saya tuh kalau misalkan jadi birokrasi kok nggak bisa. Karena saya nggak dari sekolah itu, dari zaman sekolah itu nggak suka aturan formal. Dan ketika saya di SMP itu saya dibebaskan guru ketika mau bolos itu ya. Saya tulis surat. Guru saya udah memaklumi itu. Kebetulan sejak kecil saya memang suka dengan matematika fisika dan nilai saya pada saat itu terbaik sak rayon gitu untuk fisika ya. Ada 2 guru pada saat itu yang ingin membiayai saya untuk memilih sekolah yang saya inginkan. Karena saya tidak diizinkan mbah saya nggak berani, Pak. Pada saat itu ya, sekitar tahun 95 itu, Pak. 97 ya. Saya lulus. Dan dalam perjalanan saya itu sampai menjelang menikah itu saya sudah menemui banyak orang yang saya gali ilmunya, termasuk beberapa kiai yang saya tuliskan di pengantar itu ya, Pak. Itu ada yang masih hidup, ada yang sudah wafat itu. Dan banyak yang tidak bisa saya tuliskan karena ketika saya ada di sekitar Jakarta, Bogor, dan Tangerang memang banyak saya bertemu orang. Bahkan saya ketika itu memang tujuannya bagaimana saya itu menggunakan hasil kerja saya untuk mengasah rasa penasaran atau apa itu keingintahuan saya itu gimana gitu. Termasuk memahami kalkulus ya, Pak. Itu yang saya tuliskan itu, jenengan pernah tanya tuh belajar kalkulus dari mana, itu saya tuliskan di situ, orangnya udah nggak ada. Itu Pak Baron namanya itu, saya ingat. Dan saat itu saya yang secara intens saya pelajari itu dari Pak Baron itu transformasi Laplace. Saya cuma penasaran aja. Karena waktunya tinggal 15 menit, Mas. Ini dibatasi, ternyata terbatas ini. Ya, trialnya hanya 60 menit ya. Jadi mari kita terakhir adalah tema tentang tafsir surat Adz-Dzariyat ayat 1 sampai 4, Mas, yang termasuk pemikiran jenengan sangat advent ya. Saya tahu tafsir itu advent yang pertama kali dari seorang pemikir Islam Malaysia, Khalid Young ya, dari Malaysia. Beliau menafsirkan Adz-Dzariyat ayat 1 sampai 4 itu yang pertama adalah elektron, lalu foton, lalu gelombang elektromagnetik, dan yang ketiga adalah transceiver gitu. Itu tafsir Mas Zahir Mazhar berbeda ya, berbeda dengan Khalid Young, tetapi ya intinya tentang jadi partikel Waulil Qasam itu yang menandai ya, itu empat gaya yang ada di memang dalam fisika Allah menegaskan di sini itu Dzariyat itu bukan sekedar debu ya, Pak. Jadi Dzariyat itu sendiri itu satu elemen mendasar yang mengampu alam semesta. Salah satunya memang ya interaksi fundamental. Jadi karena saya tuliskan itu Dzariyat itu sebagai jamak ya, itu terdiri dari partikel-partikel komposit itu, banyak partikel-partikel fundamental, dan saya meyakini dari isyarat itu juga ada 8 interaksi fundamental yang saat ini baru diketahui 4 yang melalui 8 malaikat itu yang ada, yang menjunjung ars itu. Di malaikat itu sendiri itu sebenarnya multi tafsir. Malaikat sendiri multi tafsir, tapi secara kuantum itu adalah Dzariyat itu sendiri atau partikel dasar itu sendiri.
bukankah malaikat itu adalah makhluk entitas sendiri, Mas? Jelas Tapi makhluk, kalau yang Pak. partikel Cuma kuantum itu kan kadang kita bukan mempersonifikasi. makhluk hidup ya, seperti yang entitas sendiri itu, yaitu benda. Materi tapi dasar, Pak. Yang mendasari pembentukan materi. Jadi kita sering menggunakan personifikasi itu karena agar mempermudah kita memahami malaikat. Tapi malaikat itu sendiri kan elemen dari satu malak kerajaan ya berarti. Mulek itu kerajaan ya Pak ya. Di kerajaan itu satu sistem alam yang membentuk organ besar dari alam semesta sebagai organisme gitu. Jadi karena dianggap sebagai satu kerajaan sehingga ada hierarki, dan hierarki itu yang dengan master itu ada universe, ada megaverse, ada xenoverse, dan itu semakin tinggi dimensinya. Dan saya memahami luar sana justru malah jalan masuknya melalui dunia kuantum. Seperti ketika Nabi Isra, orang memahami Nabi Isra Mi'raj itu keluar langit, maksudnya seperti astronot gitu. Itu secara relativistik itu jelas tidak mungkin. Sementara relativitas itu sudah banyak terbukti. Baik terbukti secara matematis maupun terbukti secara eksperimental ya Pak ya. Termasuk percobaan apa itu Havel-Keating, percobaan muon ya, pengukuran usia muon, pernah dengar ini Pak ya? Nah, percobaan pengukuran usia muon pernah dengar ya Pak ya? Nah itu menunjukkan kalau relativitas sudah sudah menemukan evidensinya gitu, sudah menemukan bukti-bukti realnya gitu. Jadi ini malaikat itu sendiri itu sebagai partikel dasar, partikel yang mendasari interaksi alam semesta. Dan di situ diisyaratkan seperti yang saya tulis terakhir masalah hiperkubus itu tentang interaksi fundamental. Saat ini sudah ada interaksi kelima sudah diteliti nih saat ini, cuma belum dipublikasi ya. Sudah saya singgung karena apa? Karena masih hipotetis sifatnya dan belum ada bukti empiris gitu loh Pak. Tapi kalau interaksi fundamental yang 4 itu dari nuklir kuat, nuklir lemah, gravitasi dan elektromagnetik itu memang sudah menjadi keseharian kita gitu. Nah, ini yang perlu dipahami tentang sistem alam. Yang kita memahami langit itu pasti langit di luar sana. Padahal kalau saya memahami alam semesta itu sifatnya holofraktografik, dan ini mah nggak banyak dikenal ini apa itu holofraktografik gitu kan. Jadi sifatnya pertama hologram. Ini mendasari tentang teori informasi sekaligus tentang teori simulasi. Makanya saya sering menggunakan kedua teori ini, simulasi dan informasi ini, untuk memahami tentang fenomena mistis dan paranormal. Yang paling banyak ini. Elon Musk meyakini. Nah, termasuk Elon Musk itu juga meyakini bahwa alam semesta yang disimulasikan, makanya ada peristiwa-peristiwa yang tidak masuk akal. Misalkan ya penampakan, seperti yang paling mudah itu penampakan. Atau peristiwa-peristiwa orang hilang secara misterius yang tidak bisa dijelaskan. Kalau jenengan pernah membaca tentang karya Muhammad Isa Dawud, dia pernah booming tahun 90-an itu. Di situ banyak cerita orang hilang misterius yang sampai sekarang belum terpecahkan misterinya. Saya memasukkan pembahasan seperti itu di rak saya ini sebagai konspirasi, Pak.
Jadi makanya apa itu? Saya melihatnya kan tadi kan membahas tentang malaikat. Saya melihatnya dari konteks Isra Mi'raj dulu itu. Itu bukan penerbangan astronomis, bukan. Tapi lebih ke alam kuantum, dimensi tinggi. Dan ketika saya mengukur, menghitung, hasilnya memang menampilkan bilangan imajiner, Pak. Bilangan imajiner nggak bisa muncul di ruang angkasa. Bilangan imajiner munculnya di alam kuantum gitu. Makanya selalu ada huruf I ya, Pak ya. Nah itu memang ini memang agak ada yang mengatakan wah ini kebablasan nih. Beberapa teman saya mengatakan seperti itu. Kok jarak Sidratul Muntaha kok diukur sedemikian rupa gitu. Tapi saya di situ melibatkan memang ada bilangan I yang mengukur jarak itu. Ada bilangan I. Jadi ada di balik dimensi kita. Bilangan I itu selalu. Maaf saudara, waktu habis nggih. Semoga perbincangan ini ngobrol santai dengan Mas Mahar bisa bermanfaat. Tunggu obrolan selanjutnya.